Timnas Indonesia menang tipis atas Myanmar. Pelatih Vietnam sindir pasukan merah putih. Kevin Dix hingga Martin Paes beri respon tak terduga ini. Merasa kurang nyaman, Tom Haye isyaratkan hengkang dari Almere City. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye secara belak-belakan memberikan kritik tajam terhadap keputusan pelatih Almere City, Hedwiges Maduro. Rasa tak puas dengan keputusan sang pelatih itu terjadi usai dirinya hanya berada di bangku cadangan Almere City. Momen itu pertama kali terjadi saat Almere City menelan kekalahan di markas NAC Breda dalam lanjutan Eredivisie pada 30 November lalu. Saat bertandang ke markas mantan klubnya itu, Tom Haye hanya bermain selama 11 menit usai masuk sebagai pemain pengganti. Pemain yang dijuluki The Professor itu posisinya mulai tersingkir dari starter di beberapa pertandingan terakhir Almere City. Terbaru, Tom Haye kembali bermain sebagai pemain pengganti Almere City untuk menggantikan Anas Tahiri saat timnya kalah dari FC Utrecht yang diperkuat oleh Romeni. Karena itu, gelandang berusia 29 tahun itu mengakui bahwa keputusan sang pelatih untuk menjadikannya sebagai cadangan membuat dirinya kesal. Ia dibuat terheran-heran imbas keputusan pelatih Maduro yang tak memilihnya sebagai starter pada laga tersebut. Pemain kelahiran Belanda itu mengatakan keputusan sang pelatih tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang ditawarkan oleh Almere City. Bahkan secara belak-belakan dirinya menyebut jika alasan menjalin kontrak dengan Almere City salah satunya terkait jaminan menit bermain. Tom Haye menegaskan bahwa jika dari awal tahu keputusan sang pelatih akan mencadangkan dirinya, ia ogah untuk bergabung dengan klub tersebut. Saya telah mengatakan saya tidak setuju dengan hal itu jadi cadangan, dan setiap penjelasan yang saya terima adalah saya tidak setuju. Saya tidak ingin membahasnya terlalu dalam. Bagi saya, apa penjelasannya tidak terlalu penting. Lagi pula, saya tidak setuju. Tentu saja saya juga berdiskusi dengan klub, dan karena alasan tertentu Anda membuat pilihan seperti itu. Ya, dan jika ini terjadi, tentu saja saya tidak datang ke Almere untuk ini. Dan jika saya memahami pilihannya, ini akan terjadi. Baik itu membuatnya sedikit lebih mudah, tapi saya benar-benar tidak setuju dengan itu. Ini situasi yang tidak bisa dimengerti. Jelas Tom Haye. Berdasarkan ucapannya tersebut, hal itu seakan mengisyaratkan jika Tom Haye ingin hengkang dari Almere City pada musim dingin mendatang. Seperti yang diketahui, Piala AFF baru saja dimulai. Namun, pelatih timnas Malaysia Marty Vicente malah mengumumkan pengunduran dirinya. Pelatih asal Spanyol itu resmi mengumumkan bahwa Piala AFF 2024 yang kini bernama ASEAN Championship 2024 akan menjadi tugas terakhirnya bersama Harimau Malaya. Alasan kepergian mendadak sang arsitek karena adanya perubahan pengurusan Persatuan Sepak Bola Malaysia. Presiden PAM Hamidin Mohamad Amin telah mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan 2025-2029. Dengan demikian, sepak bola Malaysia akan memiliki pemimpin baru, dan Marty yang merupakan pelatih yang ditunjuk oleh presiden saat ini harus memberi jalan kepada tim baru yang sesuai dengan filosofi dinasti baru. Marty mengatakan, sebagai bagian dari restrukturisasi ini, pelatih kepala dan jajaran kepelatihan Harimau Malaya yang baru akan ditunjuk untuk kampanye kualifikasi Piala Asia 2027 mulai tahun depan. Saya informasikan bahwa ASEAN Championship 2024 akan menjadi penugasan terakhir saya sebagai pelatih kepala Harimau Malaya. Penunjukan staf kepelatihan baru merupakan bagian dari rencana restrukturisasi staf kepelatihan timnas untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan ini diambil setelah saya bekerja dengan Federasi Sepak Bola Malaysia. Kami akan pergi untuk memberi jalan bagi staf pelatih baru setelah kampanye ASEAN Championship, ungkap Marty Vicente. Meski kehilangan kursinya, Marty terbilang bisa pergi dengan tenang, sebab dia berhasil menciptakan tim yang memiliki identitas. Hal itu ditunjukkan dengan suksesnya membawa Harimau Malaya juara Piala Merdeka untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Dia juga berharap pengunduran dirinya tidak mempengaruhi mentalitas pasukannya di ajang ASEAN Championship ini. Seperti yang diketahui, Perdong menunjukkan performa yang mengesankan baik saat membela timnas Indonesia maupun klubnya NEC Nijmegen. Bermain sebagai bek sayap kiri, ia tidak hanya aktif dalam menyerang tetapi juga solid di pertahanan.
Pemain berusia 27 tahun ini sering naik turun di lapangan, seperti saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, di mana ia menunjukkan permainan yang Spartan dan bahkan menyumbang assist untuk gol kedua yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Namun, Perdong mengakui bahwa kondisi fisiknya tidak sekuat sekarang. Ia baru mulai meningkatkan kebugaran fisiknya dalam 2 tahun terakhir dan mengakui bahwa dulunya ia adalah pemain yang kurang disiplin. Beberapa tahun lalu, saya mengalami masalah dengan kebugaran. Namun dalam 2 tahun terakhir, saya benar-benar fokus untuk meningkatkan kondisi fisik saya. Saya merasa seperti pemain yang malas, namun sekarang saya berusaha melakukan lebih banyak pekerjaan ekstra. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, saya semakin menyadari pentingnya hal ini, ungkap Kelvin Perdong. Perdong menyadari bahwa persaingan semakin ketat, sehingga ia selalu menjalani sesi latihan tambahan untuk meningkatkan performanya. Usahanya membuahkan hasil dan kini fisiknya layak untuk diacungi jempol. Tahun lalu saya melakukan penambahan sesi latihan, tetapi tahun ini saya tidak melakukannya. Di awal musim, saya merasakan perbedaan yang signifikan. Saya berbicara dengan pelatih fisik di klub dan menyarankan agar kami melakukan latihan ekstra. Selama latihan, mereka sangat memperhatikan data dan performa. Jadi, saya bertanya kepada pelatih fisik apakah saya tidak membuat catatan yang sama dengan pemain lain. Saya ingin berlari setelah latihan untuk memastikan saya mendapatkan beban dan jarak yang sama, jelas Kelvin Perdong. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan luar biasa atas Myanmar. Gol kemenangan timnas Indonesia berasal dari gol bunuh diri kiper Myanmar pada menit ke-76. Prosesnya berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan dan tendangan Asnawi Mangkualam. Meski skuad yang dibawa bermaterikan pemain yang non pengalaman, namun pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan sanjungan. Ia melempar pujian kepada para pemainnya usai tampil Spartan malam tadi. Sintayong mengungkapkan penampilan para pemain timnas Indonesia di atas ekspektasinya. Ia tidak menyangka Muhammad Ferrari dan kawan-kawan dapat mendominasi Myanmar. Kami tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan juga tidak ada laga uji coba yang memadai sebelum kompetisi ini dimulai. Jadi menurut saya performa para pemain sebenarnya lebih baik dari yang saya harapkan, ungkap Sintayong. Di sisi lain, kemenangan timnas Indonesia ini juga mendapatkan sorotan dari para pemain senior seperti Martin Paes hingga Kevin Dick. Martin Paes merespon dengan mengunggah ulang unggahan hasil akhir dari akun resmi timnas Indonesia. Tetapi yang jadi sorotan adalah Paes juga memasang foto jersey away Pratama Arhan bernomor punggung 12. Dia tampaknya bangga dengan performa sang defender tersebut. Ya, Pratama Arhan memang tidak mencetak gol, akan tetapi lemparan roket pemain Suwon FC itu yang mengawali gol Asnawi Mangkualam ke gawang Myanmar. Bukan cuma Paes yang merayakan kemenangan, ada pula Kevin Dick yang turut senang dengan hasil positif di laga awal Piala AFF ini. Dia mengomentari unggahan akun timnas Indonesia di Instagram dengan 4 emoji tepuk tangan. Tak hanya dia saja, Sandy Walsh yang bisa dibilang merupakan pemain paling senior di timnas Indonesia ikut senang dengan kemenangan tersebut. Kemudian, Ipar Jenner juga tak mau ketinggalan. Gelandang Jong Utre itu meninggalkan emot ikon api di kolom komentar. Namun sayangnya kemenangan ini harus dinodai oleh statement pelatih Vietnam. Pelatih Vietnam yaitu Kim Sang-sik menyindir timnas Indonesia seusai menang tipis dalam laga tersebut. Sindiran itu dilontarkan Kim Sang-sik setelah anak asuhnya menang besar dalam pertandingan lain melawan Laos. Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terbaiknya di turnamen ini. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai target awal yang sudah ditetapkan. Saya yakin untuk mengatakan bahwa para pemain saya siap 100%, baik secara fisik dan mental. Secara keseluruhan, saya dapat mengatakan kami akan mendapatkan hasil yang bagus di semua pertandingan, ujar Kim Sang-sik. Hasil ini membuat Vietnam sementara memimpin grup B dengan koleksi 3 poin. Indonesia yang mengoleksi poin yang sama kalah unggul selisih gol dari Vietnam. Selanjutnya, Vietnam akan melawan Indonesia di Fitri Stadium pada 15 Desember mendatang. Namun tim Garuda harus memainkan laga keduanya di Piala AFF 2024 terlebih dahulu melawan Laos di Stadion Manahan Solo 3 hari sebelumnya.